Oke baik, perkenalkan nama saya Faza Fauzan Azima dari kelas IF4806 dengan NIM 103012124002448. Di sini saya akan mengerjakan tugas video kalkulus. Oke baik, mari kita langsung ke soalnya saja. Nah, di soal pertama kita dikasih fungsi fx, y itu sama dengan x kuadrat dikurangi 3y kuadrat dan p sama dengan 1,2. Nah, di sini kita dikasih 5 poin. Untuk poin yang pertama kita disuruh menghitung vektor gradien. Oke, kelihatan lah. Oke, untuk yang A. Vektor gradien kita tahu bahwa vektor gradien atau nabla dari fx, y itu terbentuk dari turunan parsial fx, y. Jadi I nanti ini dan turunan parsial terhadap y ya nanti jadi c. Nah, kita cari satu-satu. Yang pertama itu turunan parsial terhadap x dahulu dari persamaan ini. X kuadrat diturunkan, nah 3y ini pastilah bakalan jadi 0 karena turunan terhadap x bukan terhadap y. Nah, 2x lalu turunan terhadap y nya itu bakalan jadi 2 dikali 3 min 6y. Nah, lalu kita langsung substitusikan ke atas ini, hasilnya nanti adalah seperti ini. Untuk I itu 2x I ditambah FY nya itu min 6 Y C, atau kita bisa tulis dalam bentuk koma 2x, min 6 Y. Nah, oke, poin A selesai. Kita lanjut ke poin B. Poin B tadi apa? Oke, tentukan nilai gradien dari nabla F di titik P. Oke, berarti kita langsung substitusiin aja ke titik ini, ke persamaan yang ini. Ini 1,2 sama dengan X-nya 2 dikali 1 I ditambah 6 dikali berapa ini Y-nya 2 C sama dengan 2I min 12C atau 2, min 12. Oke, poin B selesai. Poin C apa? Hitung turunan berarah DUF P dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A. Oke, searah kita bisa cari dengan panjangnya. Yang pertama norm dari A, dari vektor A, yang nantinya bakal jadi satuan panjang, yaitu adalah vektor U. Vektor A itu kan 3,4. Tulisin sini aja. A itu salah, 3,4. Nah, berarti untuk mencarinya itu 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, kita akarin. 9 tambah 16 25, akar 25 adalah 5. Nah, ini kita substitusiin, bukan substitusi sebenarnya. Kita cari vektor U nya, itu adalah satuan panjang dari vektor A. Nah, jadinya itu nanti berapa ini? 3,5 3 per 5 kan, kita dapat norm A nya itu 5,4 per 5. Nah, ini kita dapat vektor U nya. Lalu ditanyakan apa tadi? Hitung turunan berarah. Nah, hitung turunan berarah itu DUF DUF di titik P itu adalah hasil dot product dari DUF titik P tadi berapa? 2, min 12 dikalikan dengan U yang udah kita ketemukan ini, 3 per 5, 4 per 5.
Nah, kalikan 3 kali 2 6, 5 ditambah minus 12 dikali 4 48 per 5, dan hasilnya minus 42 ya, minus 42 per 5. Ini hasilnya dari apa, DUF yang dicari. Kita lanjut ke poin D. Poin D apa ini? Pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum? Berapakah nilai maksimumnya? Pada arah mana turunan berarah? Oke, pada arah mana? Pada arah mana itu pastilah sama dengan gradiennya atau sama dengan nabelanya. Nah, yang dengan berapa nilai maksimum? Nilai maksimum dari ini itu bisa kita cari dengan panjang dari nabla tersebut. Itu bisa kita jadikan titik maksimum atau ya nilai maksimumnya. Ini kan ditanya berapakah nilai maksimumnya. Kita bisa pakai cara dengan mencari norm dari nabla titik P enggak? Oh ya, titik P. Nabla F di titik P. Titik P itu kan 1,2 sama dengan tadi mana? Titik P. Nabla. Oh, dari sini ini kan udah ketemu sebenarnya di sini. Nah, kita tinggal masukkan ke rumus itu, ke rumus norm. 2 pangkat 2 ditambah minus 12 dipangkatkan 2 diakarkan. 2 pangkat 2 4 tambah 144. Ini jadi plus ya karena minus dipangkatkan ya. Ini hasilnya 148 akar 148. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Tapi kalau kita mau sederhanakan bisa. Jadinya ini 2 ya harusnya ya, 4 soalnya 24 akar 47, belakangnya 7 37. Nah, ini nilai maksimumnya. Sudah ketemu. Kita lanjut poin E, poin yang terakhir. Poin yang terakhir apa ini? Tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah sama dengan 0. Jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Nah, karena kita tahu bahwa DUF atau DVF di titik P itu hasil apa namanya, hasil dot product ya. Ya nanti hasilnya adalah 0, sama dengan 0. Nah, tapi kita bisa cari ini dengan cara kita cari apa namanya, vektornya itu biar sama dengan 0 dulu. Tadi berapa vektornya? Kan titik P. Vektor titik P tadi kan ini ya. Iya, titik P ini. Betul, berarti kita cari dulu 2i. Ntar, ini tulis aja lah biar enak. Mana tadi? DVF F di titik P sama dengan 0. Kita lanjut. Oke, nah ini 2i dikurang 12j itu bersama dengan 0. Kita cari dulu. Ini udah ruas, 2i sama dengan 12j. Nah, nanti ketemu nilai i nya pastinya 6j. Ini persamaan pertama kita punya ini. Lalu untuk langkah selanjutnya kita punya persamaan dari trigonometri x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Nah, ini bisa kita ubah atau ya ubah dengan i pangkat 2 ditambah j pangkat 2 itu sama dengan 1 juga. Nah, di sini kita tinggal substitusiin dari persamaan yang ini ke sini. Itu kan sama dengan 6j pangkat 2 ditambah j pangkat 2 sama dengan 1. 6 pangkat 2 36, j pangkat 2 ditambah j pangkat 2 sama dengan 1. Ini kita jumlahkan 37j sama dengan 1, berarti j sama dengan 1 per 37 j kuadrat. Maaf, lupa. Nah, ini
kalau kita akarkan itu pasti hasilnya nanti bisa plus atau minus. C itu plus atau minus 1/37. Nah berarti nanti ada dua dua vektor, kondisi minus dan kondisi plus. Oke, untuk yang positif itu berarti ketika J sama dengan berapa ini, 1/, ini kurang akar cuy, kurang akar. Oke, lupa. Nah akar 1 kan 1 pasti, gak usah kasih akar. Nah terus 3 plus J sama dengan 1, J sama dengan ini, berarti I nya itu kan I sama dengan 6J, berarti kan tinggal dikaliin aja 6 per akar 37 koma berapa ini, J nya kan ini, 1/37. Ini untuk V yang pertama, kan ada dua. Yang lanjutnya yang minus ketika J sama dengan minus 1/37. 1/37 dikalikan 6 berarti minus 6/37 koma minus 1/37. Ini untuk V yang kedua. Nah ini untuk soal nomor 1 sudah selesai. Oke, untuk nomor 1 tadi ada yang kelupaan, yaitu jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Nah arti geometri dari ini itu adalah, kita tahu bahwa ketika dot product itu menghasilkan nilai 0, itu vektornya itu saling tegak lurus, ortogonal ya maksudnya itu. Nah tegak lurusnya apa terhadap apa? Nah tegak lurusnya itu yang nabla FP ini vektor ini itu bakal tegak lurus terhadap ini vektor yang kita temukan tadi, V1 dan V2. Nah itu maknanya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Oke, nomor 2 bentar. Oke, kelihatan gak nih? Oke, semoga kelihatan. Nah di nomor 2 ini soalnya itu fxy, ya udah saya tulis fx, y. Kita diberikan persamaan ini, fx, y sama dengan x pangkat 3 dikurangin 3x ditambah y kuadrat. Nah soal yang pertama itu yang A itu disuruh hitung turunan parsialnya, parsial pertama dari fx dan fy. Yang pertama fx dulu ya, fx sama y itu kita turunin terhadap x, berarti ini bakalan jadi 2x 3x kuadrat, 3x kuadrat dikurang 3. Nah 3x kuadrat kan 3, y nya bakal jadi 0 karena dia tidak punya x, karena ini juga diturunkan terhadap x. Lalu yang fy nya, fy x, y itu turun terhadap y bakalan jadi 2y kan itu bentar, soalnya y pangkat 2 betul, y pangkat 2 turunin 2y ya betul. Oke kita lanjut, udah ketemu turunan parsial pertama untuk terhadap y dan terhadap x sudah ketemu. Kita lanjut poin B. Apa poin B? Tentukan titik-titik stasioner dari fungsi. Nah titik stasioner itu ketemu ketika turunan parsialnya itu sama dengan 0. Nah turunan parsialnya sama dengan 0, berarti untuk yang pertama
untuk titik x nya itu fx yang ini, fx x, y sama dengan 0. 3x kuadrat dikurangin 3 itu sama dengan 0. Berarti pindah ruas, 3x kuadrat sama dengan 3, x kuadrat sama dengan 1, x itu sama dengan plus minus 1. Soalnya kan bisa aja 1 minus 1 kuadrat atau 1 kuadrat. Oke, kita lanjut. Untuk yang turunan y, f y x, y itu sama dengan 0. Y nya ini kan 2y sama dengan 0, y sama dengan 0, y sama dengan 0 pastinya. Nah, di sini kita ketemu 2 titik. Kenapa 2 titik? Karena ini ada plus minusnya. Titiknya itu 1,0, lalu minus 1,0. Nah, ini titik stasionernya. Oke, udah ketemu, kita lanjut poin C. Ntar saya cek dulu. Oke, kelihatan. Poin C, hitung turunan parsial kedua fxx, fx. Oke, yang pertama fxx dulu. fxx xy, y itu. Nah, kita langsung turunin aja dari turunan pertamanya. 3 ini pasti jadi 0. 3x kuadrat diturunin jadi 6x ditambah 0. Lalu fy nya itu terhadap y kan, y ke y. Oke, 2 kan jadinya 2 nanti. Terus untuk fxy kan ya, fxy itu diturunin dari x terhadap y pasti jadi 0. Dan ini sama, entah mau dari y atau dari x diturunin ke salah satunya pasti hasilnya nanti 0. Apa lagi, hitung turunan parsial kedua. Nah, parsial keduanya udah ketemu, 6x 2 dan 0. Terus poin selanjutnya poin D. Poin D apa? Ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik plana. Nah, ini biar enak kita bikin tabel aja. Untuk tabel titik, lalu ada fxx, fy, ada fxy, ada d. Nah, d ini kita tahu, d itu rumusnya fxx dikali fy dikurangin fxy kuadrat. Oke, kita garisin dulu. Kita garisin. Nah, titik pertama 1,0. Nah, di titik ini itu kita substitusiin dulu. Sebentar. Ke fxx nya itu bakalan jadi 6 kali 1 kan 6. fy nya 2 disubstitusiin tetap 2. fxy nya 0. Nah, untuk d nya itu berarti berapa ini? 2 dikali 6 dikurangi 0 kuadrat, 2 kali 6 12. Oke, kita jelasin dulu nggak ya dimintanya apa sih, apakah merupakan minimum? Kita jelasin dulu. Nah, ini karena D itu sama dengan D itu lebih besar daripada 0 dan fxx nya itu positif, fxx nya besar daripada 0 juga. Nah, dia tuh kurvanya bakal ke atas gini, jadinya ntar jadi bakal titik minimum lokal adalah minimum lokal dengan titik minimumnya, dengan titik min yaitu, nih kita sudah substitusiin ke persamaan awal. 1/31 dikurangin 3 ditambah 0 berarti minus 2.
Oke, kita lanjut titik selanjutnya. Ini untuk titik ini ya, untuk titik 1,0 yang ini. Terus titik selanjutnya itu minus 1, minus 1,0. Disubstitusiin min 6 kan, min 6. Substitusiin ke sini tetap 2, substitusiin ke sini. Ini kita kali min 6 dikali 2 minus 12, minus 12 dikurangin 0 tetap minus 12, minus 12. Nah, ini D-nya itu kan kurang dari 0. Ketika dikurang dari 0 itu bakal jadi titik pelana dan bukan titik maksimum atau minimum lokal. Berarti titik ini adalah titik pelana. Titik pelana. Oke, udah ketemu. Titik-titiknya udah diuji. Kita lanjut ke poin E. Bentar, ngecek dulu. Oke, pas. Pas nggak nih? Oke. Jika tidak ada titik maksimum atau lokal. Jika ada. Jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Oke. Minimum lokal ada. Minimum lokal ada. Yaitu titiknya ini. Dan nilainya adalah minus 2. Dengan nilai, kita tulis ke sini aja. Sini. Dengan nilai minimumnya itu minus 2, ya kan? Minus 2. Nah, terus pertanyaannya, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global? Nah, jawabannya itu bukan titik minimum atau maksimum global. Karena apa? Karena jikalau kita pakainya itu ketika X dan Y nya menuju tak hingga, itu tuh kita belum tahu titik mana yang paling tinggi, titik mana yang paling rendah, yang bisa jadi minimum dan maksimumnya. Sedangkan yang di sini kan itu kan cuma lokal gitu loh. Jadi tidak bisa dipastikan ini tuh global bukan, karena kalau sudah menuju tak hingga itu kita belum bisa menentukan ini itu minimum global atau tidak gitu. Kita tulis saja bukan minimum global, karena ketika X dan Y menuju tak hingga, bisa jadi ada titik min atau max yang lain yang lebih kecil atau besar. Oke, mungkin cukup sekian videonya. Terima kasih telah melihat. Saya mohon maaf ada banyak kesalahan, jikalau ada banyak kesalahan, dan see you next time.